Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aplikasi persamaan diferensial orde pertama, yaitu mengenai model eksponensial pada kasus COVID-19 di Jakarta. Dengan dosen pembimbing kami yaitu Profesor Dr. Stefanus Budi Waluya, MSI. Perkenalkan, saya Muhammad Aral Faris dengan NIM 4101422050 dan teman saya. Nabilah Nur Fauzi dengan NIM 4101422080. Dan saya Muhammad Sanabil Haq dengan NIM 410114222086. Oke, kita akan membahas yang pertama adalah kasus positif COVID-19 di Jakarta. Nah, pada gambar di sebelah kanan itu menunjukkan data last update pada 29 Oktober. Oke, dari data tersebut terlihat bahwa ada 4.243.215 kasus nasional yang terkonfirmasi. Kasus aktif di Indonesia sebanyak 12.414 kasus. Penyembuhan sebesar 4.087.440 dan kasus kematian nasional sebesar 143.361. Di Jakarta, kasus terkonfirmasi sebesar 861.333 kasus, perawatan intensif sebesar 259, penyembuhan sebesar 846.799, kasus kematian sebesar 13.560 kasus, isolasi mandiri sebesar 713, tidak ada kasus tanpa gejala, tidak ada kasus dengan gejala, dan 972 yang tidak diketahui. Untuk sumber datanya ada di https://corona.jakarta.go.id dengan last update itu 29 Oktober 2021. Untuk model persamaan diferensial yang diperoleh dari data-data yang diperoleh adalah misal ST adalah banyaknya pertambahan virus COVID-19 dengan ST adalah fungsi kontinu karena ST ini fungsi yang diturunkan terhadap waktu, maka akan dianggap DS per DT laju perubahan kasus COVID-19 terhadap jumlah yang ada. DS per DT sama dengan RS atau DS per DT kurangi RS sama dengan 0, dengan T adalah waktu atau T adalah konstanta. Untuk modelnya kita peroleh bahwa pada model ini dianggap bahwa pertambahan kasus COVID-19 bertambah dengan laju pertambahan orang yang terkonfirmasi COVID-19 dengan besarnya populasi. Misalkan ST menyatakan bahwa banyaknya kasus pada saat T atau selang waktu T dan R menyatakan laju pertumbuhan kasus, maka dinyatakan dalam bentuk persamaan diferensial biasa model eksponen sebagai berikut. DS per DT sama dengan R kali ST. Kita akan mengubah bentuk persamaan diferensial secara terpisah sehingga solusi umumnya sebagai berikut. DS per DT sama dengan R kali ST. Kita integralkan kedua ruas sehingga diperoleh ln ST sama dengan RT plus C. Sehingga kita peroleh ST sama dengan E pangkat RT plus C. Jika diberikan kondisi awal T sama dengan 0 dan S0 sama dengan S0, maka jika disubstitusikan akan diperoleh C sama dengan ln S0. Apabila C disubstitusikan ke persamaan akan diperoleh ST sama dengan E pangkat RT plus C sama dengan E pangkat RT plus ln S0 sama dengan E pangkat RT kali E pangkat ln S0. Kita tahu bahwa S0 itu sama dengan E dan S0, sehingga kita peroleh S0 kali E pangkat RT. Persamaan tersebut merupakan bentuk solusi khusus dari persamaan diferensial biasa model eksponensial. Dari persamaan tersebut kita peroleh R positif, maka kasus akan meningkat secara eksponensial. Jika R negatif, maka kasus akan menurun. Dari data di atas akan diambil 5 sampel untuk dibahas, yaitu dari tanggal 25 sampai 28 Oktober 2021. Kita ingat bahwa ST adalah banyaknya kasus positif. Jika diperhatikan, data tersebut fluktuatif, terlihat dari data kenaikan dan penurunan kasus COVID-19. Akan dimodelkan kasus tersebut dalam model eksponensial dengan konsep sebagai berikut.
ds per dt kurangin rs sama dengan 0. Pertama, cari koefisien R terlebih dahulu. Anggap data 25 Oktober 2021 sebagai S0 atau kasus awal. ST adalah jumlah kasus positif setelah T hari dan 25 Oktober 2021. Dengan demikian, data di atas diperoleh hari ke T, ST T sama dengan 0 itu ST-nya 37, T sama dengan 3 atau ST3 itu sama dengan 96. Jadi kita asumsikan pertama adalah datanya eksponensial. Jadi dari hari pertama atau tanggal 25 Oktober ke 26 Oktober itu peningkatannya itu perkalian peningkatannya itu secara eksponensial. Jadi perbedaannya itu menggunakan eksponensial. Kita asumsikan seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nabilah Nur Fauzi. Kemudian untuk solusi masalah kasus positif ini menggunakan PDB model eksponensial dengan bentuk ST sama dengan S0 E pangkat RT. Untuk mencari nilai R, substitusikan nilai T sama dengan 0. Sehingga S0 sama dengan 37, diperoleh 37 sama dengan S0 E pangkat 0, ekuivalen dengan S0 sama dengan 37 per E pangkat 0 merupakan persamaan 1. Kemudian T sama dengan 3, sehingga S3 sama dengan 96. Sehingga diperoleh 96 sama dengan S0 E pangkat 3R, ekuivalen dengan S0 sama dengan 96 per E pangkat 3R merupakan persamaan 2. Selanjutnya, berdasarkan persamaan 1 dan persamaan 2 diperoleh S0 sama dengan S0. Ekuivalen dengan 37 per E0 sama dengan 96 per E pangkat 3R. Diperoleh E pangkat 3R sama dengan 96 per 37. Ekuivalen dengan R sama dengan ln 96 per 37 per 3. Dari kedua persamaan di atas diperoleh bahwa R sama dengan 0,317810093. Dengan demikian dapat diperkirakan jumlah kasus positif pada setiap hari dengan jumlah kasus positif pada 25 Oktober 2021 sebagai S0, yaitu ST sama dengan 37 dikali E pangkat 0,317810093 dikali T. Untuk contohnya, estimasi jumlah kasus COVID-19 pada tanggal 4 November 2021. Berarti S itu 10, yaitu S10 sama dengan 37 dikali E pangkat 0,317810093 dikali 10 sama dengan 888 kasus. Jadi, estimasi atau perkiraan yang diperoleh untuk kasus positif tanggal 4 November 2021 adalah 888 kasus positif di Jakarta. Untuk program pada Maple. Di sini kita memasukkan dulu persamaannya. Di sini kan kita ketahui bahwa persamaannya itu D per dt, ST sama dengan R kali ST. Nah, kita harus cari dulu solusi umumnya. Di sini kita dapat solusi umumnya yaitu ST sama dengan C1 kali E pangkat RT. Nah, di baris ketiga kita akan cari solusi khususnya. Di sini kita menggunakan dissolve juga seperti pada baris kedua, sehingga kita peroleh ST-nya sama dengan 37 E pangkat RT. Nah, kita masukkan lagi bahwa kita nyatakan bahwa ST itu S itu T itu ke 37 E pangkat RT. Jadi kita sudah nyatakan, berarti kita punya fungsi ST sama dengan 37 E pangkat RT. Kita nyatakan lagi fungsinya. Sehingga kalau kita masukkan S3, maka otomatis secara langsung kita dapat di program Maple-nya itu 37 E pangkat RT. Kalau kita akan mencari R, di sini kita akan mencari L, kita tinggal R sama dengan solve dari persamaan yang ada. Jadi 37 E pangkat 3R sama dengan 96. Karena tadi kita dapat bahwa pada saat T sama dengan 3, itu kasusnya itu 96. Sehingga R-nya diperoleh ln 96 per 37 per 3.
Nah, kita nyatakan lagi ST sama dengan 37E pangkat RT sehingga diperoleh, kan kita udah dapat R-nya. Secara otomatis nanti mapelnya tinggal memasukkan R-nya ke dalam fungsinya sehingga kita peroleh ST sama dengan 37E pangkat len 96 per 37 per 3 kali T. Nah, dari situ kita nyatakan lagi fungsinya ST-nya sehingga nanti kita bisa masukkan pada dua baris terakhir S10 itu S10 sama dengan kalau ini disederhanakan itu didapat 888 kasus. Baik, selanjutnya ini merupakan grafik eksponensial, di mana grafik eksponensial itu akan terjadi kenaikan yang masif. Nah, di sini kasusnya yaitu T sama dengan 0 hingga 20 dan S sama dengan 0 hingga 1000. Nah, di mana pada kasus kita sebelumnya, ketika T sama dengan 0, S sama dengan S0 itu sama dengan 37. Kemudian ketika T sama dengan 3, S itu sama dengan 96. Kemudian untuk T sama dengan 10, diperoleh S10 sama dengan 888 kasus. Nah, sehingga diperoleh tabel sebagai berikut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Zena. Pada Muhammad Zena kami persilakan. Ya, terima kasih. Untuk saat ini sekarang penjelasan tentang X kuadrat dikurangi Y kuadrat dikali Y aksen sama dengan 2XY. Di sini kita menggunakan eh, homogen, persamaan diferensial homogen. Dari soal tersebut diperoleh Y aksen sama dengan 2XY per X kuadrat Y kuadrat. Kemudian diperoleh X kuadrat dikali 2Y per X per X kuadrat dikali 1 min Y kuadrat per X kuadrat. Sama dengan 2Y per X per 1 min Y per X kuadrat. Misalkan per X sama dengan V. Ekivalen dengan DY per DX sama dengan 2V per 1 min V. Ekivalen dengan dVx per dx sama dengan 2V per 1 min V kuadrat. Ekivalen dengan V plus X dV per dx sama dengan 2V per 1 min V kuadrat. Next. Selanjutnya, X dV per dx sama dengan 2V per 1 min V kuadrat dikurangi V. Ekivalen dengan X dV. Gimana? Nah, ini nge-solve dari ini dulu atau baca dulu Zen? Apa nih? Yang bawah ini kan persamaan satu di solve dulu kan. Iki ning di iku nih. Oke. Hmm. Diperoleh X dV per dx sama dengan 2V per 1 min V kuadrat min V. Atau sama dengan persamaan 1. Kemudian pada slide kanan bawah diperoleh 2V min V dikali 1 min V kuadrat per 1 min V kuadrat sama dengan 2V min V plus V pangkat 3 per 1 min V kuadrat sama dengan V plus V pangkat 3 per 1 min V kuadrat. Nah, kemudian X dV per dx sama dengan V plus V pangkat 3 per 1 min V kuadrat. Ekivalen dengan 1 min V kuadrat dikali X dV per dx sama dengan V plus V pangkat 3. Ekivalen dengan 1 min V kuadrat per V plus V pangkat 3 dV sama dengan dx per X. Ekivalen dengan integral 1 min V kuadrat per V plus V pangkat 3 dV sama dengan integral dx per X. Nah, integral 1 min V kuadrat per V plus V pangkat 3 itu diselesaikan di slide kanan atas. Integral 1 min V kuadrat per V plus V pangkat 3 dV sama dengan integral 1 per V min 2V per 1 plus V kuadrat dV. Misalkan U sama dengan V kuadrat plus 1. dV sama dengan 1 setengah U. Sama dengan integral 1 per V dV dikurangi integral 2V per 1 plus V kuadrat dV. Sama dengan 1 per V dV dikurangi 2 dikali setengah integral per UTU. Sama dengan ln V dikurangi ln U plus C. Sama dengan ln V dikurangi ln V kuadrat plus 1 plus C. Kita kembali lagi ke yang awal.
diperoleh ln V dikurangi ln V kuadrat plus 1 plus C sama dengan ln X. Ekuivalen dengan ln Y per X dikurangi ln Y per X kuadrat plus 1 plus C sama dengan ln X. Maka diperoleh solusi umum dari PD homogen adalah ln Y per X dikurangi ln Y per X kuadrat plus 1 plus C sama dengan ln X. Saya kembalikan ke moderator. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.